Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa tabi'i wa maulana Muhammadin wa syafi'i amma ba'du. Baik, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara subscriber, saudara YouTuber, dan saya rahmati karena Allah Ta'ala. Ya, saya rahmati semua dan yang saya muliakan semua karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah berkumpul bersama mendengarkan membaca hadis kitab faedah salat, yaitu salat yang sempurna membersihkan dosa-dosa. Hadis kedua, membersihkan dosa-dosa. Ulama yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan di bulan hari Jumat ini, pagi Jumat ini, hidup berkah dan sehat. Hidup berkah di bulan Jumat ini, mendengarkan kitab-kitab faidah amalan di pagi ini. Kita membaca faidah amalan. Salat yang sempurna membersihkan dosa-dosa. Hadis kedua, dan artinya diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhum. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhum, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat 5 kali pada waktunya dan menyempurnakan wudunya dan menyempurnakan berdirinya, kusutnya, rukud dan sujud, maka salat seperti ini menjadi putih lagi bersinar, dan salat itu akan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Dan barang siapa salat tidak pada waktunya, tidak menyempurnakan wudunya, tidak menyempurnakan khususnya, rukutnya dan sujudnya, maka salat seperti ini menjadi hitam lagi gelap, dan salat itu akan berdoa keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyiapkanmu sebagaimana kamu telah menyiapkanku, sehingga jika salat itu telah sampai di tempat yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu akan dilipat seperti kain buruk, lalu dilemparkan ke muka orang-orang yang salat tersebut. Hadis Arif Tabrini dari kitab Tarhib. Faedah, sesungguhnya berbahagia seorang yang sempurna salatnya, sehingga salat sebagai ibadah yang terpenting di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berdoa kebaikan untuknya pada umumnya. Orang-orang yang mengerjakan salat dengan asal saja dari rukud langsung sujud, dan dari sujud ketika kepada belum tegak sudah sesujud kedua seperti burung gagak yang memantuk makanannya. Salat seperti ini akan merugikan dirinya, sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Jika ia merusak salatnya, maka salat itu akan mendoakan keburukan baginya. Itulah yang menyebabkan kaum muslim pada umumnya tertindas dan selalu ditimpa keburukan demi keburukan. Dari kitab Tarhib diceritakan dalam sebuah hadis yang semakna dengan hadis di atas, dengan tambahan bahwa barang siapa salat dengan kusut dan khudu, maka pintu-pintu langit
akan terbuka lebar baginya. Salat itu akan bersinar terang dan akan membela orang-orang yang mengerjakan salat seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermisalan orang-orang yang rukut, orang-orang yang rukut tidak sempurna pukatnya, tidak rata seperti wanita hamil yang guguran sebelum waktunya melahirkan. Dari kitab Tarhib. Sebuah hadis menyebutkan banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang sholat tahajud tetapi ia tidak memperoleh apapun dari sholatnya kecuali berjaga. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusus dan khudu dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari asapnya. Barang siapa yang hadir tempat membawa salat seperti itu di hadapannya maka tidak ada berjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni atau mungkin juga akan disiksa. Sesuatu ketika baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat radhiyallahu anhum dan bertanya, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat radhiyallahu anhum selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan memulianya. Allah Subhanahu wa taala salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya. Bab kedua, hadis tentang salat belum. Pasal 3. Hadis-hadis mengenai kelas wudu dan kudu sebagai orang-orang hanya mendapatkan sedikit pahala dalam salatnya. Hadis ke-1 dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang mendengar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika seorang selesai dari salatnya ada yang tidak mendapatkan pahala kecuali 1/9
1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan berdua dari pahala sholatnya. Hadis Abu Daud. Faidah, maksudnya semakin seorang itu ikhlas dan khusus dalam sholatnya, akibat menantangnya terhadap pendapat sebagai ulama memerintah yang berpaham menyalawang Mu'tazilan pada zaman perintah Khalifah Al-Ma'mum, maka pahala yang ia peroleh akan semakin banyak. Ada sebagai orang yang memperoleh pahala 1/10 atau setengahnya, bahkan ada yang kurang dari 1/10 atau lebih dari setengahnya. Ada juga yang memperoleh seluruh pahala dan ada pula yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu timbangan khusus untuk menimbang sholat fardu. Jika terdapat kekurangan dalam timbangan seorang, ia akan dituntut pada hari hisab. Kelak disebutkan dalam beberapa hadis bahwa yang pertama kali akan hilang dari manusia adalah khusus dalam sholat, sehingga akan terjadi sesuatu masa tidak akan ditempati lagi satupun orang-orang yang khusus dalam seluruh jamaah orang yang sholat. Dari kitab Jami'ul Shahir. Salat sempurna membersihkan dosa-dosa. Hadis kedua, katanya Ustaz Wahabi Salafi mengatakan salat itu sesat, maulid juga sesat. Tapi karena dari mana salat yang sesat? Padahal salat itu pembersih dosa, dan Allah terima salat kita bagi orang-orang yang sempurna salat itu. Tapi Wahabi sekarang tidak ada. Ulama yang saya hormati dan sahabat subscriber yang saya muliakan dan yang saya cintai, para ulama tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, salat yang sempurna membersihkan dosa-dosa. Hadis kedua diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat 5 kali pada waktunya dan menyempurnakan wudunya dan menyempurnakan berdirinya, kusutnya, rukutnya, dan sujudnya, maka salat seperti ini menjadi putih lagi bersinar, dan salat itu akan berdoa, semoga Allah SWT menjagamu sebagaimana engkau menjagaku, dan barang siapa salat pada waktunya. Ini sudah pindah sini. Kekurangan dalam salat fardu akan disempurnakan dengan salat sunnah. Hadis ketiga, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba-hambanya yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat fardu. Jika baik salatnya, maka ia akan beruntung dan selamat salat fardunya. Jika baik